wabarakatuh. Saya Muhammad Isa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu lagi dengan guru kehidupan saya, guru saya Kiai Yusuf Mansur. Ya, mudah-mudahan menambah keberkahan dalam kehidupan saya karena beliau adalah sosok yang otomatis yang ikut mengubah hidup saya gitu. Benar-benar saya terbantu dengan pertemuan dengan beliau, alhamdulillah. Awalnya ketika saya menghatamkan hafalan saya, ada syukuran di rumah makan Cibiuk, itu punya Pak Haji Yus. Lalu nggak lama kemudian beliau mengabarkan kalau saya diundang sama Kiai Ustadz Yusuf Mansur gitu. Diundang waktu itu di acara Chatting IM di tahun 2012 pas bulan Ramadan itu dengan tema waktu itu kembali kepada Al-Quran. Alhamdulillah ketika itu saya diduetkan dengan atau dibarengkan dengan keluarga para penghafal Quran dari Mekah, orang Indonesia yang tinggal di Mekah, keluarga Abdul Rahim, keluarga Ustadz Abdullah yang sekarang tinggal di Mekah gitu ya. Bahkan beliau sempat menjadi imam di beberapa masjid besar, sempat mengimami syekh gitu ya, syekhnya di Masjidil Haram. Itu mungkin yang menambah keberkahan saya ketika itu. Mudah-mudahan Allah menakdirkan saya diberi hadiah oleh Ustadz Yusuf Mansur berupa hadiah umroh. Dan hadiah umroh itu bukan hanya saya, akan tetapi saya yang gendong saya waktu itu dan pengganti orang tua bibi waktu itu. 3 orang diberangkatkan umroh tahun 2014. Alhamdulillah. Dan hadiah terbesar dalam kehidupan saya adalah mungkin bisa mempunyai istri, menikah dengan istri yang berada di samping saya. Alhamdulillah, itu hadiah terbesar saya. Mungkin di saat orang-orang lain kelimpungan, bagaimana mencari jodoh, mungkin kesulitan, orang-orang menemukan pasangan hidupnya. Alhamdulillah Allah takdirkan saya begitu mudah dengan jalan, yaitu awalnya adalah itu ternyata Isa yang dulu di chattingnya itu ada di Bandung ya. Jadi suatu ketika saya disuruh mengisi motivasi di sebuah komunitas, namanya Komunitas Sukses Mulia. Alhamdulillah itulah awal pertemuan saya dengan istri gitu. Ditambah mungkin waktu di tahun 2014 awal pertemuan dengan istri itu di tahun 2013, 2014 berangkat umroh yang hadiah dari Ustadz Yusuf Mansur itu. Nah di sanalah saya banyak-banyak berdoa, semoga mudah-mudahan Allah menjodohkan saya bersama akhwat yang saya temui di acara Sukses Mulia itu, acara komunitas itu. Dan alhamdulillah di bulan selanjutnya sepulang saya umroh, saya menikah bersama wanita pujaan hati saya waktu itu. Karena ketika di acara itu, di acara komunitas itu, saya melihat sosok wanita gitu di tengah acara, lalu berkumandang azan asar gitu. Tiba-tiba ada perempuan yang izin keluar gitu, untuk meminta izin untuk sholat asar. Saya merasa ada perasaan takjub gitu, luar biasa. Ada seorang perempuan ya yang tidak malu-malu meminta izin untuk bertemu dengan Rabbnya. Disitulah rasa kekaguman saya dimulai gitu terhadap istri saya. Dan mulailah dari sana ada komunikasi. Lalu saya sempurnakan dengan doa di Masjidil Haram. Melalui tawaf saya meminta kepada Allah agar saya dijodohkan dengan beliau. Walaupun banyak sekali dinamikanya, banyak sekali tantangannya, tapi alhamdulillah saya bisa melewati, bisa melamar beliau dan beliau menerima saya. Saya sangat berterima kasih kepada Kiai Ustadz Yusuf Mansur. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah menikah dari tahun 2014, sudah 6 tahun, hampir mau mempunyai 4 anak. Jadi 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, dan sekarang lagi hamil 7 bulan. Mudah-mudahan makin menambah keberkahan. Dan cita-cita kami pun ya sekarang
kami mempunyai rumah tahfidz dan kedepannya akan menjadi sebuah pesantren, di mana pesantren itu adalah pesantren yang diferensiasinya adalah pesantren tahfidz ramah difabel. Pesantren tahfidz yang bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang senasib dengan saya gitu. Ada yang mungkin nanti ada yang Allah jaga kakinya, ini saya memakai kursi roda, saya ada salah yang tunadaksa. Mungkin ada juga yang Allah jaga telinganya, yang Allah jaga matanya, nanti bisa mengakses atau pesantren kita bisa diakses oleh teman-teman yang difabel insyaallah. Karena kami merasakan sendiri gitu betapa banyak manfaatnya ketika seorang difabel terus disentuh oleh sentuhan-sentuhan Quran, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, insyaallah kehidupannya akan menjadi ajaib, kehidupannya akan menjadi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang disentuh oleh Al-Quran itu insyaallah tidak akan mudah mengeluh nanti, akan senantiasa semangat, senantiasa berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa takdir yang mereka terima adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk berputus asa, tidak ada alasan untuk berkeluh kesah, tidak ada alasan untuk bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya ditemani bidadari yang senantiasa mendukung mimpi-mimpi saya. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah bisa memasukkan kita melalui jalan ini gitu. Allah meridai kami, merahmati kami, memasukkan surga, mengumpulkan kami di surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Yuk. Ya udah mungkin. Udah atau tambah lagi? Tutup salam. Oh iya, tentang mihrab Quran. Alhamdulillah mihrab Quran berdiri sudah setahun yang lalu gitu. Sekarang santrinya ada 77 totalnya. 47 ikhwan dan 30 akhwat. Namun yang baru hadir di asrama karena terhalang oleh pandemi corona gitu, yang baru hadir di 50 orang. Alhamdulillah sekarang semuanya full gratis kecuali mungkin ada anak-anak orang yang dari kalangan yang mampu mungkin hanya ditagih biaya makan saja. Itu pun sesuai dengan kemampuan mereka atau sesuai dengan keikhlasan mereka. Kita tidak menarget harus berapa insyaallah. Alhamdulillah dalam kurun waktu setahun itu kita sudah mengantarkan 2 orang hafiz atau 2 orang yang sudah menghatamkan hafalan Al-Qurannya. 1 orang Banten, beliau menghatamkan Al-Quran ya, menghatamkan hafalannya di waktu 9 bulan. Lalu beberapa bulan kemudian beliau bisa tasmi 30 juz dalam 1 kali duduk, alhamdulillah. Dan kemarin baru beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, kita sudah mengantarkan 1 orang lagi. Beliau berasal dari Garut, usianya 19 tahun. Alhamdulillah, insyaallah beberapa bulan ke depan, 1 bulan ke depan lah, saya akan menghantarkan lagi 2 orang yang hafalannya mungkin insyaallah dan hafalannya selesai 30 juz. Jadi totalnya mungkin dalam kurun waktu setahun ini bisa menghantarkan 4 orang. Insyaallah, bismillah. Mudah-mudahan cita-cita kami ya menyebarluaskan Al-Quran gitu, mendakwahkan Al-Quran ini bisa dibantu, mungkin bisa didukung dengan doa dari teman-teman gitu, dari para sahabat gitu. Karena dalam perwujudan atau dalam usaha kami mewujudkan pesantren ramah difabel juga, kami sekarang sedang membebaskan lahan. Alhamdulillah sedang membebaskan lahan, kurang lebih luas lahannya itu 9.800 meter. Kenapa harus agak luas? Karena nanti lahan itu akan ada peternakannya, mungkin akan ada perikanannya, pertaniannya. Jadi mudah-mudahan nanti pesantren ramah difabel ini akan menjadi pesantren yang mandiri juga gitu, insyaallah. Selain nanti fasilitasnya mendukung untuk difabel gitu, jadi bisa diakses oleh kursi roda, bisa diakses oleh yang tuna netra ya, ada jalan khususnya gitu. Insyaallah itu menjadi fasilitas utama kami. Dan masjidnya pun insyaallah masjid yang ramah difabel nantinya.
Salah satunya adalah yang kita tawarkan atau yang kita akan bangun adalah setiap misalkan ada khotib berkhutbah, si ceramahnya itu akan menjadi sebuah teks, nantinya ada layar langsung berupa teks. Jadi setiap omongan-omongan khotib yang berkhutbah atau penceramah yang sedang bertausiah langsung akan menjadi teks di dalam layar-layar itu gitu. Agar apa? Agar yang tunarungu bisa mengerti juga, memahami. Karena sebagian besar di masjid-masjid sekarang itu banyak juga yang hampir tidak ada mungkin ya yang masjid yang memfasilitasi interpreter gitu atau penerjemah untuk kaum tunarungu atau teman-teman kita kaum difabel yang tunarungu gitu. Mudah-mudahan jadi yang tunarungu itu tidak hanya sekedar ikut gerakan saja ketika sholat, akan tetapi mendengarkan ceramah-ceramah, tafsir Quran, tadabbur Quran mungkin nantinya. Insyaallah itu kan insyaallah sangat bermanfaat gitu. Nah di situ nanti kebijakan-kebijakan juga kita sangat membantu kaum difabel, karena saya merasakan sendiri betapa beratnya menjadi seorang difabel itu. Mungkin istri saya juga merasakan betapa beratnya bersamai seorang suami yang difabel itu. Betapa kalau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu harus membutuhkan banyak bantuan gitu. Nah, kalau saya misalkan pengen ke air itu yang terutama gitu ya. Kalau pengen urusan ke kamar mandi itu yang sangat urgent gitu. Kalau lapar bisa ditahan, kalau ngantuk bisa ditahan. Tetapi kalau urusan ke kamar mandi ini benar-benar gak bisa ditahan. Ini harus membutuhkan teman-teman yang benar-benar ikhlas ridho gitu ya, siap membantu. Nah nantinya si pesantren ramah difabel ini bukan hanya khusus untuk difabel, jadi maksudnya ramah difabel ini maksudnya adalah jadi terciptanya pesantren inklusif. Jadi inklusif itu ada harmonisasi antara yang sehat dengan yang sakit gitu. Yang sehatnya mereka siap membantu, siap berguna, siap bermanfaat untuk lingkungan sekitar, terutama teman-teman yang sangat membutuhkan gitu. Karena saya juga merasakan betapa bahagianya ketika saya pengen ke air, tiba-tiba ada yang ngegendong, ada yang membantu. Oh itu bahagianya luar biasa gitu. Nah nanti insya Allah kan sesuai janji Allah, barang siapa yang menolong orang lain maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunia dan akhiratnya gitu. Yang meringankan beban orang lain maka beban ia akan Allah angkat gitu. Insyaallah itu janji Allah Subhanahu wa taala gitu. Mudah-mudahan semakin banyak yang sehat membantu yang sakit, kehidupannya makin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah gitu. Dan adapun yang sakitnya nanti, yang mempunyai kekurangannya atau yang difabelnya nanti semakin merasa bersyukur oleh karena sudah dibersamai dengan orang-orang yang ikhlas gitu. Orang-orang yang siap membantu kapanpun, orang-orang yang betapa sangat mencintai mereka gitu. Jadi mereka semakin yakin bahwa Al-Quran benar-benar adalah jalan hidup bagi mereka. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang difabel seperti saya. Mungkin nantinya akan semakin yakin bahwa Allah akan menolong mereka melalui orang-orang baik, para penghafal Al-Quran juga yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Karena sebagaimana dalam sebuah perkataan ulama bahwa inti dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan, insyaallah. Maka mudah-mudahan pesantren ramah difabel itu atau pesantren ramah difabel yang kami cita-citakan ini segera terwujud, segera bisa terrealisasi, karena insyaallah manfaatnya sangat banyak. Insyaallah manfaatnya sangat besar gitu ya. Ketika difabel saja bisa ngafalin Quran, itu akan menjadi sebuah motivasi bagi orang-orang yang sehat. Masa sih orang yang sehat nggak hafal Quran misalkan gitu. Ketika difabel saja mereka semangat untuk bermanfaat, masa sih orang yang sehat nggak mau bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang ingin mendukung kami di dalam merealisasikan mimpi-mimpi pesantren ramah difabel. Bisa nanti kalau di Instagram ada @mihrabquran ya, kalau di Facebook juga sama Mihrab Quran. Insyaallah mungkin nggak ada ini nomor adminnya. Ada nomor admin ya 081 123
6664. Jadi sekali lagi 081 123 66664. Insyaallah menurut cantik, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena biasanya yang banyak ngomong itu banyak dosanya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.